Dari dulu zaman Nabi Musa, orang Yahudi tidak mau berperang bersama Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa, mereka berkhianat kepada Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad, mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad. Di zaman pewaris-pewaris Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi gemarnya adalah berkhianat kepada pewaris-pewaris daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini akan terus terjadi, wahai banser-banserku, pelindung-pelindung Kiai NU, akan terjadi sampai kiamat, sampai tegas di mana pasukan Mahdi dan di mana pasukan Dajjal. Ini yang hadir jadi gubernur Cirebon ke depan, amin ya Rabbal. Dan tukang sound system yang bagus, ini sound systemnya yang saya hormati, mudah-mudahan banyak order, barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA, Pak Kiai tolong jangan bahas nasab, sensitif. Saya tanya apa ama bendahara MWC. Saya tadi habis makan di rumah bendahara. Kata saya, siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Judi katanya. Berarti itu disuruh sama bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Insya Allah saya tidak akan bahas nasab. Cuma saya mau laporan. Tadi sejak semalam saya di pesantren Megu, dilanjutkan pagi di pesantren Benda Kerep, dihadiri oleh para kiai-kiai Benda Kerep, Kiai Muayyad, Kiai Abdurrahman, Kiai Muhammad, Kiai Ahmad bin Hasan, juga dihadiri oleh Keraton Kanoman, dihadiri oleh Keraton Martasinga, dihadiri oleh Pustakawan Keraton Kanoman, dihadiri oleh Nakobah Auliaut Tis'ah Kiai Ilzamuddin dari Madura, juga dihadiri oleh Ketua LP3SN Kiai Abdul Hanan Ihsan, Lembaga Pencatat Nasab Wali Songo. Kami laporan, tidak akan membahas, hanya laporan hasil keputusan musyawarah nasab tentang silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Diputuskan pas maghrib, dari mulai malam di Megu, dilanjutkan di Benda Kerep dari mulai pagi sampai pas adzan maghrib, ditutup oleh doa Kiai Muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh Kiai Haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kazim. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah termasuk dalam kategori nasab mukhtalafun fihi, perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad hasil dari Gotra Sawala zaman now tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad di Pondok Pesantren Benda Kerep Cirebon tentang nasab Sunan Gunung Jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Beres kan? Mantep kan?
Saya tidak bahas, cuma laporan saja. Alhamdulillah, Ibu, Bu, hayang boga minantu santri, hayang boga minantu banser, ente kumaha ieu teu hayangeun boga minantu banser, padahal doa urang tadi sadayana ka banser, mugia loba duitna, mugia bagja, mugia tinggi derajat, anakna soleh. Ibu-ibu, zaman sekarang kita cari menantu harus hati-hati. Banyak orang yang kelihatannya ganteng, banyak orang yang kelihatannya bawa mobil, tetapi ternyata tidak menjanjikan keimanan dan kesalehan bagi keturunan kita sampai hari kiamat. Dengerin MC, cari suami yang saleh. Jangan mikirkan apakah dia sudah punya istri atau belum, jangan. Yang penting saleh. Apakah anaknya udah 6, apakah istrinya 1 atau 2, jangan. Yang penting saleh. Buat apa punya menantu jejaka lamun teu boga duit? Betul? Buat apa punya menantu jejaka kalau enggak soleh? Tolong ibu-ibu cari menantu soleh, cirinya pakai sorban putih, pakai jubahnya pelatnya merah, sarungnya putih. Insya Allah ibu camat, itu adalah calon menantu yang soleh. Amin ya robbal. Lah ini begini nih contohnya nih. Kalau kita berbicara tentang Muharram, kita tidak akan lari dari membicarakan tentang hijrah. Betul? Hijrah eta ayat 3. Hijrahna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hijrah milenial. Yang ketiga, hijrah radikal. Naon anu dingaranan hijrah Nabi Muhammad? Nyaeta hijrahna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awit di Makkah sampai ke Madinah. Itu namanya hijrah Nabi besar Muhammad. Apa yang dinamakan hijrah milenial? Hijrah milenial adalah kalau sudah memotong celana panjang sampai ke atas mata kaki. Apa itu hijrah milenial untuk perempuan? Kalau sudah ganti kerudungnya muslimat menjadi kerudung syar'i sampai pantat. Itu namanya hijrah milenial. Kalau belum mata kakinya, kalau belum celananya dipotong sampai atas mata kaki, maka tidak disebut hijrah, tidak disebut sudah hijrah. Walaupun ngajinya rajin, kawang alfiyah, baca Quran sehari 2 juz, kalau belum dipotong celana panjangnya sampai atas mata kaki, belum disebut sudah hijrah. Walaupun jamiahan setiap hari, seminggu semuanya untuk jamiahan, kalau belum jilbabnya sampai pantat, maka dia tidak akan disebut sudah hijrah. Itu hijrah milenial, produk anak-anak muda Wahabi zaman sekarang. Paham? 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 Ada lagi hijrah radikal. Naon anu dingaranan hijrah radikal eta? Hijrah radikalnya eta hijrahna jelma-jelma
yang mengatakan kalau masih mempercayai NKRI sebagai negara, Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusinya, maka dia belum disebut hijrah. Tapi kalau dia sudah tidak mengakui lagi NKRI, tidak lagi mengakui Pancasila, tidak mengakui lagi UUD 45, ingin menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia dengan cara mengganti NKRI menjadi negara khilafah, baru dia disebut orang yang sudah hijrah. Ieu naon? Tadi mah kopina pahit, ayeuna pahit deui. Amis, alhamdulillah. Saya kok bisa bahasa Sunda di sini? Saya Bantennya bahasa Jawa. Tapi di sini saya karena alhamdulillah barokah masyayikh Nahdlatul Ulama di Waled, abdi tiasa ngomong Sunda. Kayaknya mau punya istri orang Sunda. Amin. Amin. Ini kalau sudah 40 orang amin, kayaknya ini alhamdulillah ini Pak Bendahara. Mana Bendahara MWC itu? Ngumpet dia. Hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Madinah mempersiapkan pondasi keislaman, mempertahankan iman. Pertama kali datang membangun masjid. Setelah membangun masjid baru membikin rumah. Setelah membikin rumah mengajarkan agama dakwah di Madinah. Ini pula pola cara para kiai membikin pondok pesantren. Kalau kiai bikin pondok pesantren, jangan bikin pondok dulu, jangan bikin rumah dulu, tapi bikinnya masjid dulu. Datang ke tempat baru, ada tanah kosong mau bikin pesantren, naon anu dibikin dulu? Yang dibikin adalah masjid. Setelah masjid, rumah, jangan pondok dulu, karena pondok perlu untuk ditongkrongin, pondok perlu untuk dianggremin. Tempat nganggremnya dulu dibikin, yaitu rumah, baru pondok pesantrennya. Ada orang bikin pondok pesantren di tempat baru, pondok, masjid, rumahnya di luar. Ini seperti ayam telur tapi nggak dianggremin. Makanya saya tidak terlalu senang kalau ada orang datang ngundang ceramah. Karena tugas saya mengajar pondok pesantren. Sudah 2017 saya tidak nerima undangan ceramah. Sejak kelas 2 aliyah saya diundang ceramah. Disebut kiai cilik, kiai cilik. Sampai punya pondok pesantren 2002 masih ceramah. Sampai 2017 kadang-kadang masih nerima ceramah. Tapi 2017 tidak nerima ceramah kecuali santri nikahan. Tapi semenjak bahas nasab ini saya merasa bertanggung jawab. Sudah mengeluarkan wacana batalnya nasab satu gabilah. Kemudian saya tidak berani ngomong, disangkanya kalau enggak menerima undangan ceramah. Jadi saya terpaksa ceramah lagi. Tapi kalau diundang ceramah betul-betul hanya acara, bukan acara NU, hanya acara masyarakat, banyak yang saya tolak. Tapi untuk Waled ini acara MWC NU, dari dulu saya tidak ceramah pun 2017. Kalau acara NU di amplopan, entah di amplopan, aing datang. Kata bendahara, nah amplopnya dibuat lagi buat banser aja. Kalau acara NU, saya itu seneng. Kenapa seneng?
berarti NU di tempat yang ngundang saya itu gerak. Berarti jalan, bukan hanya gerak juga ada gerak tapi nggak jalan-jalan. Itu namanya jalan di tempat, gerak. Jalan tapi di tempat, gerak. Kalau kita jalan harus bergerak. Muslimatnya ini sudah kelihatan bergerak di walem. Dari mana Pak Kiai dapatnya? Lihat dari seragamnya. Kalau muslimatnya udah pakai seragam begitu, ciri-ciri muslimatnya gerak. Minimal itu kreditnya bisa selesai. Amin ya robbal. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapa yang ngurusin NU, dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa saja yang sudah aku anggap sebagai santriku, aku akan doakan dia dan keluarganya mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Orang yang banyak amalnya, sholatnya banyak, puasa sunnahnya kuat, tapi kalau nggak dapat husnul khatimah sia-sia belaka. Banser yang kadang-kadang lagi tugas, yang lain sholat dia jagain orang sholat, dianya enggak sholat kadang-kadang. Tapi kalau dapat husnul khatimah, itulah kebahagiaan yang sempurna. Maka para kiai, para ulama kita, satu doa yang tiada pernah ditinggalkan setiap saat, setiap waktu, yaitu doa husnul. Kata kiai, kalau orang pernah berada di hadapan seorang kiai yang makbulun indallah wa mahfuzun wa mu'tanan bihi wa araf, maka hanya dengan getaran barokah dekat dengan kiai itu, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kebahagiaan yang tiada tara kalau kita hidup di kampung, ditakdirkan oleh Allah untuk mudah menghadiri acara-acara riungan tetangga. Kita pegawai negeri, di sela-sela kita sibuk di pegawai negeri, kita menyempatkan waktu untuk hadir riungan tetangga kita yang haul ayahandanya. Kemudian kita duduk, kemudian ada kiai yang berdoa, kita amin aminan, kita satu majlis dengan ulama itu, ulama yang makbulun indallah. Maka mungkin segala kebaikan yang pernah kita lakukan yang belum diterima karena tiada keikhlasan, dengan kita berada satu majlis dengan orang yang dicintai oleh Allah, dengan itulah mungkin Allah akan memberikan kasih sayang husnul khatimah dan ampunan untuk kita semua. Ketika Pak Kiai yang berdoa itu korupsi doa, kena sayang pada kita, dia diundang untuk haul mendoakan sahibul haul almarhum, tapi yang hadir dia doakan,
Allahumma ij'alna wa auladana wa azwajana wa dhurriyyatina wa tullabana wa tullabana wa tullabana min awliyaika al-muqarrabin wal ulama'il 'amilin ar-rasikhin al-'abidin az-zahidin al-mutawadi'in al-maftuhin al-marzuqin al-mahbubin al-mujahidin at-tahirin. Amin. Paham gak paham dia amin aja pokoknya. Lambene amin tapi matanya ngelihat pekakak ayam. Lama amat kiai ini doanya, pekakak ayam udah dingin. Begitu saja insya Allah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang didengar oleh malaikat kalimat amin kita. Ketika kita amin, maka amin kita itu akan sama nilainya dengan doanya Pak Kiai itu yang membacakan doa untuk kita. Ketika ada Kiai mau berdoa panjang, kemudian kita cukup amin, maka kita dianggap sama berdoa panjang dengan Kiai tadi. Alangkah mulianya seorang alim, alangkah mulianya seorang ulama di sisi Allah, membina masyarakat menjadi tangga bagi umat untuk mendapat kasih sayang Allah, untuk menjadi tangga maghfirah bagi umat dengan keberadaannya sebagai pewaris daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pewaris para nabi adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi adalah ulama. Bukan Tubagus, bukan Elang Hamzah. Walaupun dia keturunan daripada Kanjeng Sinohun Syarif Hidayatullah, keturunan Rasulullah, kalau dia tidak berilmu agama, dia tidak akan mewarisi para anbiya. Eta ajaran urang, ajaran Wali Songo. Nasab bagi Wali Songo tidak ada artinya kalau amalnya jauh panggang daripada api, kalau akhlaknya tidak mencerminkan nasabnya. Kenapa pada tegang begini? Katanya nggak mau bahas nasab, ketelanjuran. Katanya saya dibilang kereng. Apa bahasa kereng itu ada nggak di sini kereng? Kereng eta menjelma Cina. Atau sarua beta majeng sebelah Cina. Togmol eta mah budak. Saya lebih senang disebut budak kata orang Madura. Budak itu berarti kan masih muda, masih ngora. Ini ada yang salah di dalam ajaran-ajaran sekelompok orang tentang nasab. Di Wali Songo yang tahu nasab kecuali di keraton mungkin, karena itu harus. Kalau yang sudah di luar keraton biasanya dia mengetahui nasab kalau sudah dewasa, kalau sudah wajar mendapatkan nasab. Kadang-kadang satu keluarga itu nggak ada yang tahu nasabnya, padahal misannya nasabnya dipajang di tembok, tapi dia nggak tahu sama sekali. Kenapa? Karena di antara mereka tidak ada yang mau nyantri. Ketika di antara mereka tidak ada yang mau nyantri, banyak yang tidak berilmu agama, banyak yang tidak saleh, oleh keluarga yang lainnya tidak diberikan nasab silsilahnya ke atas yang merupakan keturunan orang-orang yang saleh, sehingga dia tidak akan membawa dengan kerendahan akhlaknya, kerendahan luhurnya yang sudah mulia di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tapi jika nasab sejak bayi sudah diberitahu kepada anak kita, hei engkau adalah seorang habib, hei engkau adalah seorang sayyid, hei
engkau adalah seorang Syarif, engkau adalah seorang Elang, engkau adalah seorang Raden, engkau adalah seorang Tubagus. Kalau dia nanti sudah besar tidak bisa baca Fatihah acan, kumaha eta? Atau nanti dia jualan cilok. Raden beli cilok. Atau engke ge lamun manehna geus jadi gubernur Cirebon. Kayak Jenderal Dudung, dia baru tahu kalau dia keturunan Sunan Gunung Jati setelah jadi legend. Setelah dia jadi legend, dia mengaku di hadapan publik, saya keturunan Sunan Gunung Jati. Manis ente? Manis. Enggak malu-maluin Sunan Gunung Jati. Keturunannya jadi jenderal. Kalau jadi banser, masih banser jangan dulu. Kalau sudah naik jadi rayon, apa yang komandan rayon ya? Komandan rayon lah, itu baru boleh. Tapi kalau masih anggota biasa, jangan. Kalau sudah jadi komandan rayon, boleh mengaku keturunan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Atau keturunan Buyut Kuwu Sangkan. Ini Pak Kuwu, ini bukan lagi keturunan Buyut Kuwu Sangkan. Ini Pak Kuwu, ini dianya bisa menurunkan kebanggaan bahwa saya keturunan Kuwu. Makanya kita dalam nasab jangan kita berbangga bahwa saya menjadi keturunan Sunan Gunung Jati, tapi yang harus kita upayakan bagaimana kita menjadi Sunan Gunung Jati untuk masa kita hari ini. Tepuk tangan. Tuh, pengen punya menantu yang soleh, yang begini mau? Siap. Alhamdulillah, menang Kang Raden. Ini oh ya lupa, ini ada teman saya sahabat yang tadi juga ikut dalam pembahasan nasab, Kang Raden Widyo Aji Nata Negara, Kang Tubagus Nur Fadil, Kang Raden Hamzah, juga KRT Fakih Birah Hadidingrat dan lain sebagainya. Tadi kita membahas panjang sekali, baik yang pertamanya mulanya masih belum setuju, atau yang beberapa sudah setuju, sampai semuanya tadi sampai maghrib setuju semua. Alhamdulillah, karena dulu ada pembelokan silsilah yang dilakukan oleh Belanda, dan alhamdulillah ini sudah dicari manuskrip-manuskripnya. Tadi masing-masing ada yang bawa sekardus kitab, ada yang bawa manuskrip yang udah mau bulukan, yang satu bawa fotokopinya karena kalau aslinya itu dibawa maka akan robek. Alhamdulillah telah ditemukan titik terang bagi orang yang paling berjasa di tanah Cirebon ini, Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Silsilahnya sudah seperti seharusnya yang dimiliki oleh beliau sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat kasih sayang Allah untuk beliau senantiasa dihadirkan oleh Allah dalam kubur beliau, dan semoga seluruh warga Cirebon, warga Banten, Jawa Barat senantiasa mendapatkan keberkahan dengan berkahnya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, sehingga Jawa Barat, DKI, Banten yang dulu diislamkan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah akan dapat mempertahankan iman dan Islam ini, menjaganya setiap generasi ke generasi sampai hari kiamat ila yaumil qiyamah, dengan kebesaran jiwa, keikhlasan beliau sebagai seorang penyebar agama Islam, juga oleh Syekh Datuk Kahfi, juga oleh wali-wali di Cirebon yang lainnya.
saling bahu-membahu, mereka ikhlas, tidak mengenal lelah. Seperti saya dari kemarin dari Istiqlal bersama putra Cirebon Kiai Said Agil Siraj, Kiai Mustafa Akil, kemudian dengan putra Cirebon lagi Kiai Ahmad di Megu, dengan putra-putra Cirebon lagi di Benda Kerep. Malam ini dengan kiai-kiai di Walad ini luar biasa. Beberapa hari ini senantiasa dikelilingi oleh para ulama-ulama Cirebon. Ini bukan sembarangan. Ini adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara ketemu saudara, merekatkan jiwa, merekatkan cinta, merekatkan silsilah daripada buyut kita bersama. Orang yang paling berjasa di tanah Cirebon, Jawa Barat, DKI dan Banten, yaitu Eyang Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Allahumma zid syarafah. Amin ya rabbal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa pondasi-pondasi negara Madinah, menyebarkan Islam toleran, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda agama yang ada di Madinah, ada agama Islam, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani Najran, kemudian ada suku Aus, ada suku Hajraj, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansar. Semuanya diikat dalam piagam Madinah, Bhinneka Tunggal, Bhinneka. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sehakikinya sudah ada sejak zaman baginda Nabi besar Muhammad. Indonesia berbeda-beda agama, berbeda-beda suku. Dari 270 juta penduduk Indonesia, 87%-nya adalah Islam. Kemudian yang lainnya dibagi menjadi Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, kepercayaan-kepercayaan lainnya diikat oleh Pancasila. Islam yang ada di Indonesia, Islam rahmatan lil alamin, yang menjaga daripada agama-agama minoritas. Apabila Islam yang ada di suatu negeri sama seperti Islamnya Indonesia, maka yang mayoritas itu akan menaungi, menyayangi, melindungi agama-agama yang minoritas. Tetapi jika Islam yang dikembangkan di suatu negara bukanlah seperti Islam Indonesia, bukan seperti Islam Wali Songo, bukan seperti Islam Nusantara, maka yang terjadi adalah pertikaian, minoritas menjadi korban, mayoritas merasa lebih hebat segala-galanya, menguasai, dan yang minoritas tidak dijamin, tidak dilindungi hak-haknya. Tapi Indonesia ini, Islam yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, oleh Mbah Maulana Malik Ibrahim, oleh Sunan Ampel, oleh Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Semuanya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang menjaga harkat martabat manusia walaupun mereka masih berbeda agama, walaupun dia berbeda suku dengan kita. Kita adalah Indonesia. Takdir kebangsaan kita berasal dari berbagai macam suku bangsa. Orang Cirebon sendiri bahasanya ada yang Sunda, betul. Ada yang Jawa,
Ada yang tidak bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasanya letter B, bahasa Indonesia, betul? Ada Aceh, ada Medan, ada Minang, ada Jambi, ada Riau, ada Bengkulu, ada Lampung, ada Kalimantan, ada Dayak di sana, ada Banjar, ada Sambas, ada Sulawesi, ada Mandar, ada Makassar, ada Bugis, ada Maluku, ada Ternate di sana dan lain sebagainya. Ada Papua di sana, ada Nusa Tenggara, ada Bali, ada Madura, ada Jawa, ada Walek. Semuanya berbeda-beda budaya. Peradaban yang terbangun mengelilinginya pun berbeda-beda, tetapi dapat disatukan oleh Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini sampai kembali terpecah-pecah seperti dahulu kala. Saya tidak bosan-bosan dalam setiap majelis bahwa kita memang dulu punya sejarah. Kita punya kerajaan-kerajaan yang otonom. Puluhan kerajaan di Nusantara. Tetapi setiap suksesi kadangkala harus memakan korban manusia. Ada darah yang mengalir, ada pertumpahan darah, ada peperangan di sana. Tetapi ketika kita sudah menjadi ber-Indonesia, mulai dari pemilihan umum secara langsung kepala daerah, belum pernah ada pertumpahan darah. Yang ada hanya pertumpahan amplop. Sudah dilarang juga susah. Walaupun ada pertumpahan amplop, undang-undangnya tidak boleh ada money politik, betul? Tapi calon lebih hebat dari undang-undang. Punya aja caranya bagaimana dia bisa mengasih. Dan sengaja ibu-ibunya juga kalau malam takbiran, mau pemilihan umum besoknya, pintunya nggak dikunci, nggak tidur dia sampai jam 3. Kapan ini serangan fajar ini? Kata calonnya namanya serangan fajar ya ba'da subuh, ini kan masih malam. Tetapi kalaupun ada kelemahan-kelemahan demokrasi seperti itu, kalau dibandingkan zaman Gajah Mada, zaman Ken Arok rahimahullah, zaman dulu, zamannya Raden Wijaya, zamannya Brawijaya, zaman Raja-Raja Mataram, Raja Banten, Raja Cirebon, ada saja ketika suksesi itu intrik-intrik dan pertumpahan darah. Sekarang Indonesia, wahai calon mertuaku, tidak ada itu semua dan kita nyaman menjadi Indonesia, betul? Mau acara Muharraman nyaman, nggak ada yang nyuruh-nyuruh berhenti. Jangan diadakan acara Muharraman. Tidak ada dari tentara, tidak ada dari polsek. Yang dimasalahkan bukan Muharramnya, tetapi yang dimasalahkan cuma penceramahnya. Daripada tidak kondusif, lebih baik dibatalkan kalau yang ceramahnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wih. Lama penceramah yang teriak-teriak nggak ada ilmunya, memecah belah bangsa, menjauhkan ulama dan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dengan Nahdlatul Ulama, menjauhkan kaum muslimin dengan pemerintahnya. Kok tidak dilarang? Kok saya yang pengurus daripada Nahdlatul Ulama mau ceramah di MWC NU Walen, mau ketemu dengan banser-banser calon-calon gubernur Cirebon, kok dilarang? Aneh ini Ibu Camat. Itu kira-kira yang ngepel Ibu Camat apa Kapolsek itu? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sabarnya beliau kepada orang-orang Yahudi. Nabi sudah tahu, diberitakan di dalam Al-Quran bahwa orang Yahudi itu gadur, orang Yahudi tukang bohong, orang Yahudi suka mengingkari janji. Tapi ketika orang Yahudi ingin mengadakan perjanjian dengan Rasul, Rasul sabar nerima lagi. Kemudian orang Yahudi mengingkari janji lagi. Ketika diikat perjanjian, kalau saya perang bersama orang-orang musyrik Mekah, maka wahai orang-orang Yahudi Madinah, nanti kalian apakah akan bersamaku atau kalian akan bersama musyrik Mekah? Kata Yahudi Madinah, aku akan bersamamu wahai Muhammad. Tapi ketika peperangan itu pun terjadi, saudara, orang-orang Yahudi ketika apel bersama sebelum perang hadir, tegap dia berdiri, dihitung dia ikut berhitung. Tapi ketika Rasulullah sudah di depan memimpin pasukan, Yahudi tidak mau ada di belakang Rasulullah. Katanya, saya di belakang menjaga kaum muslimin agar aman dan tentram. Ternyata ketika kaum muslimin sudah berbaris panjang, jauh jaraknya dia dengan Rasulullah yang sudah ada di depan, orang Yahudi ini berbalik dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu zaman Nabi Musa, orang Yahudi tidak mau berperang bersama Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa, mereka berkhianat kepada Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad, mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad. Di zaman pewaris-pewaris Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi gemarnya adalah berkhianat kepada pewaris-pewaris daripada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan terus terjadi wahai banser-banserku, pelindung-pelindung Kiai NU, akan terjadi sampai kiamat, sampai tegas di mana pasukan Mahdi dan di mana pasukan Dajjal. Kita akan berada di pasukan Al-Mahdi, mereka akan berada di pasukan Dajjal. Mereka katakan surga, padahal itu adalah neraka. Mereka katakan kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Mereka katakan itu adalah yang hak, tetapi itu adalah kepalsuan. Itulah Dajjal, itulah Yahudi. Dan kita harus hati-hati kaum muslimin, jangan sampai tertipu oleh propaganda kepalsuan Yahudi. Bagaimana caranya agar kita selamat dari kepalsuan Yahudi? Jangan sampai jauh dari ulama-ulama kampung kita. Dia yang ngajarin matan takrib jamiahan di musola kita. Dia yang ngajarin Fathul Mu'in di masjid kita. Itulah para pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki wirasah, ilmunya baginda Nabi. Kalau ada yang muskil dari kita akan agama ini, tanyakan kepada mereka yang ada di kampung kita, yang mengajarkan matan takrib, yang mengajarkan Fathul Mu'in, yang menjadi kiai kampung, yang menjadi pimpinan tahlil, yang menjadi imam musola kita, yang menjadi ketua MWCNU, yang menjadi rais Suriah MWCNU, apalagi rais PCNU. Apa ini? Sallallahu. Capek juga ternyata ya. Banser udah ganti 3 kali, saya belum berhenti nih.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya saya tidak bosan-bosan. Saya ini banser. Saya sudah latihan banser di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah di Jakarta. Saya tahu banser itu bagaimana kekuatannya. Bukan hanya zahir, bukan hanya merangkang, bukan hanya di sawah glesor-glesor nggak ada kerjaan. Kayak lele aja. Bukan, tapi dia juga diberikan ilmu-ilmu batin oleh para kiai. Jam 12 malam dia embun-embunannya ditiup oleh kiai. Hassantukum bil hayyil qayyumil ladzi la yamut wa dafa'tu ankum as-su'a bila haula wala quwwata illa billah. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa litahhirukum tathhira dan sebagainya. Jangan sembarangan nama banser. Pestol mah lewat, pestolnya lewat. Barokahnya belum. Saya punya teman banser, teman kuliah. Kata saya dari Jawa datang ke Tangerang, terus jadi karyawan. Tapi sebegitu dia jadi karyawan, kalau hari Minggu dia pakai pakaian banser, di mana ada acara kiai, dia mengawal kiai. Nggak ada liburnya dia berarti. Selain hari Ahad dia itu kerja di pabrik, kemudian dia berkhidmah di banser sambil kuliah malam. Jadi dia kerja di pabrik, kemudian dia jadi banser, kalau ada acara banser dia aktif, kemudian dia sambil kuliah malam. Luar biasa. Sekarang sudah jadi sarjana hukum dan jadi salah seorang calon legislatif Partai Nasdem. Barokah itu. Kok PKB ke Nasdem? PKB mau Nasdem mau PDI, kata PBNU sama saja. Kata Gus Ketum begitu. Jadi bagaimana untuk politik? NU tidak ikut-ikutan politik. Kata Gus Ketum kita. Kita ikuti. Lalu bagaimana 2024? Secara lembaga pasti NU tidak akan memberikan instruksi secara lembaga, tapi secara sir nanti akan terasa datang ke ketua atau ke Rais PCNU secara sir. Kemana aja ngomong Rais Surya PCNU, berarti itu dari Rais Surya PWNU. Kalau dari Rais Surya PWNU secara sir, itu berarti dari Rais Am PBNU. Itu kita sebagai warga NU, kita tidak berpolitik, NU tidak berpolitik, tapi jangan macam-macam, kita tentukan sikap dulu sebelum Rais Am sirnya memberikan sir kepada Rais PWNU, memberikan sir kepada Rais Surya PCNU, memberikan sir kepada Rais Surya MWCNU, memberikan sir kepada Rais Surya Ranting NU. Lalu berbisik dari hati ke hati, ini sebenarnya yang diinginkan oleh Rais Am. Begitu kita ber-NU. Kedengaran Ansor? Ansor, kedengaran tidak? Amin ya robbal. Ngerti meren? Ngerti meren? Guys, itu bae masalah politik mbak. Urang mah, guys, nungguan sirna Rais Ambae. Di mana itu nungguna? Di Rais Ranting NU. Berarti orang nyaho kudu kamana eta engke orang 2020 opah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena malam hari ini sudah larut, mungkin sampai di sini saja ya. Terus aing can istirahat ya.
Dari hari Sabtu acara, kemudian malamnya acara sampai jam 1 malamnya. Kemudian pagi dari jam berapa? 10 sampai jam 6 sore. Pas itu Yai. Didoakan oleh Yai Muayyad itu pas beduk maghrib. Allah. Jadi luar biasa barokahnya perjalanan ini. Dan saya diterima di saudara-saudara saya di Walid malam hari ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saya doakan kaum muslimin, warga NU di Kecamatan Walid, ketua MWC NU-nya, raisnya, bendaharanya, Allah kasih keberkahan. Semuanya Allah kasih keberkahan. Kita yang hadir di sini Allah kasih keberkahan. Allah tinggikan derajatnya ya Allah. Apabila dari kita hari ini ada yang sakit, malam hari ini ada yang datang membawa penyakit, maka insya Allah kita keluar pulang dari acara ini penyakitnya sudah diangkat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah kita datang kemari masih membawa masalah, kita pulang ke rumah masing-masing, masalahnya itu akan Allah selesaikan, amin ya rabbal alamin. Kalau kita datang masih membawa hutang, kalau kita pulang insya Allah hutangnya akan lunas jika dibayar, amin ya rabbal. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.